selamat datang di acara Pekerja Sosial Goes to School Virtual. Nah, kali ini teman-teman akan ditemani oleh saya, Akiko Lahitani, Pekerja Sosial Direktorat Anak Kementerian Sosial. Dan saya, Alfro James, Pekerja Sosial Direktorat Anak Kementerian Sosial. Akiko, kira-kira adik-adik tahu nggak sih siapa itu pekerja sosial? Nah, adik-adik, jadi pekerja sosial itu adalah seseorang yang bisa ngebantu adik-adik ketika menghadapi masa-masa sulit, kayak misalkan bete, bad mood, galau, atau bahkan ketika adik-adik sedang ingin curhat bisa ke pekerja sosial. Nah, pekerja sosial ini lulusan perguruan tinggi pekerjaan sosial loh. Mungkin adik-adik tahu kan profesi dokter, guru, psikolog, mereka kan lulusan perguruan tinggi juga. Jadi James, pekerja sosial itu seorang profesional. Wah, pekerja sosial keren banget ya, Akiko. Ngomong-ngomong, hari ini kita ngebahas apa ya, Akiko? Nah, jadi nih, di episode kali ini, PGTS akan ngebahas soal cyberbullying. Tapi tunggu dulu, James, sebetulnya cyberbullying itu apa sih? Untuk memperjelasnya, mungkin kita bisa nonton video berikut ini. Cyberbullying adalah salah satu bentuk dari bullying atau perundungan yang dilakukan melalui jaringan telekomunikasi seperti internet atau handphone. Nah, perundungan sendiri mempunyai karakteristik yaitu terjadinya kekerasan secara berulang kali. Jadi ada perulangan di sini, kemudian kekerasan tersebut dilakukan oleh pihak yang lebih mempunyai kekuasaan atau power terhadap pihak yang tidak memiliki kekuasaan atau power. Jadi kalau dalam konteks sekolah misalnya, perundungan ini dilakukan misalnya oleh guru terhadap siswa, atau senior terhadap junior, atau siswa yang lebih populer terhadap siswa yang kurang populer. Nah, jadi cyberbullying itu syaratnya di sini ada 3 atau karakteristiknya ada 3, yaitu kekerasan yang berulang-ulang dilakukan oleh pihak yang lebih berkuasa terhadap pihak yang kurang berkuasa, dan yang ketiga, kekerasan ini dilakukan dengan menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet atau ponsel. Oh gitu ya, jadi sebetulnya cyberbullying itu salah satu bentuk dari bullying pada umumnya, cuman dilakukan melalui media telekomunikasi gitu ya James ya? Iya, bener banget Akiko. Bullying atau dalam bahasa Indonesia perundungan itu bentuknya ada 3 jenis, Akiko. Pertama, bullying fisik seperti memukul atau menendang. Kedua, bullying verbal seperti mengolok-olok atau mengejek. Yang ketiga, itu bullying relasional, yaitu menghambat seseorang untuk berhubungan dengan orang lain, misalnya menyebarkan gosip atau membocorkan. Nah, bentuk lainnya itu adalah cyberbullying ini, Akiko. Gitu ya. Jadi jangan-jangan cyberbullying ini bentuknya sama aja kayak bentuk bullying pada umumnya. Bisa dilakukan secara verbal dan relasional juga. Tapi kecuali bullying secara fisik ya. Benar banget, Akiko. Ya, nggak mungkin dong kalau misalnya bullying fisik itu dilakukan via media sosial. Betul-betul. Ngomong-ngomong soal media sosial, saya jadi keinget nih, pernah baca-baca survei tentang pengalaman hidup remaja di tahun 2018. Jadi ternyata nih, hampir seperempat remaja laki-laki yang usia 13-17 tahun dan 22% remaja perempuan yang terlibat survei itu pernah mengalami cyberbullying loh. Dan kebanyakan ternyata cyberbullying itu dilakukan melalui media sosial dan grup chat. Bener nggak sih, James? Wow, menarik banget ya faktanya. Tapi itu benar banget loh, Akiko. Nih, lihat aja, banyak banget kan bulian-bulian lewat media sosial. Apalagi sejak pandemi COVID-19 ini. Semua orang bekerja via handphone maupun laptop. Jadi kita semakin sering kan buka media sosial, semakin beresiko juga menjadi korban, pelaku, atau hanya sekedar menyaksikan adanya cyberbullying lewat media sosial, Akiko. Aduh, kayaknya kita harus lebih hati-hati lagi nih untuk adik-adik juga nih yang sering banget pakai media sosial. Apalagi sekarang kan banyak banget jenisnya tuh. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Harus lebih hati-hati ya dan bijak dalam menggunakannya. Iya, bener banget Akiko. Kita emang harus hati-hati, terlebih buat adik-adik ya. Oh iya, jangan lupa juga dari survei yang dikemukakan oleh Akiko tadi, banyak juga kan cyberbullying yang terjadi lewat grup WhatsApp, Akiko. Bener-bener. Itu tuh bisa terjadi kayak gini, James.
Soalnya sekarang ini kan banyak banget nih grup WhatsApp yang ada kita di dalamnya, kayak grup kelas, grup ekstrakurikuler, atau grup kerja kelompok gitu, James. Nah, kalau dengar cerita dari kamu soal cyberbullying nih, James, kayaknya aku pernah deh ngalamin cyberbullying sampai aku malas pergi ke sekolah gitu. Aduh, kalau dengar cerita dari kamu, James, jangan-jangan apa yang aku alamin itu dulu adalah cyberbullying juga, karena sampai aku malas pergi ke sekolah gitu loh, James. Oh iya? Kiko sempat jadi korban bullying juga. Ceritanya gimana, Kiko? Jadi waktu itu, ya kamu tahu kan namaku Akiko. Terus mungkin dari muka aku juga kayak kelihatan orang Jepang kayak gitu. Aku sempat dikatain Shinchan gitu. Padahal kan Shinchan anaknya jahil gitu ya. Dan aku nggak pernah tuh ngejailin orang-orang yang awalnya nih ya, yang ngatain itu cuma satu orang. Tapi karena di Facebook dan di grup chat, jadinya satu sekolah tahu gitu. Ya jadinya semua orang manggil aku Shinchan gitu. Dan aku males gitu pergi ke sekolah. Iya, Kiko, benar banget. Jadi, cyberbullying efeknya itu salah satunya adalah menyebabkan kita untuk enggan ke sekolah. Selain itu, bullying juga bukan cuma memberikan dampak bagi korban loh, Kiko, tapi bagi saksi dan juga pelakunya. Nih, saya punya video tentang dampak bullying supaya adik-adik tahu dampak buruk dari bullying dan tidak melakukannya. Ayo kita lihat videonya. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Jadi apa sih, James, kira-kira yang harus dilakukan adik-adik kita? Nah, buat tahu apa yang harus dilakukan oleh adik-adik kita, yuk kita lihat video berikut ini. Mereka membenciku tanpa alasan. Membandingkan aku dengan orang lain dalam kompetisi yang tidak adil. Kadang aku bertanya, apakah tujuan hidupku hanya jadi badut pelampiasan? Hal ini aku masih bisa tahan. Ini hanya berlangsung beberapa menit sehari. Tapi ini selalu menghantuiku 24 jam. Membuatku percaya kalau aku tidak berguna. Aku sampah dan dunia akan jadi lebih baik tanpa kehadiranku. Ya, dunia akan lebih baik tanpa kehadiranku. Jadi,
Aku memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Yah, selamat tinggal dunia, di mana aku tidak diinginkan. Selamat tinggal diriku, yang menjadi badut pelampiasan. Selamat tinggal diriku yang lama, yang selalu diam, menerima, pasrah, dan tidak pernah berubah. Jadi, aku yang harus berubah. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Aku tidak akan membiarkan kata-kata mereka menentukan arah hidupku. What doesn't kill me makes me stronger. Adik-adik, setelah melihat video barusan, jadi semangat bukan? Untuk lebih lengkapnya, ayo kita dengar dan saksikan tips dari Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial, Ibu Kanya Eka Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru, dan tentu saja kepada anak-anakku sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada Kementerian Sosial, khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, sehingga saya bisa bergabung dengan semuanya dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah yang sangat penting ini. Ibu juga mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang sudah diterima di SMA ini, dan Ibu yakin kalian sudah menginginkan ini dan sudah berusaha keras sejak SMP, dan sekarang kalian sudah tercatat secara resmi menjadi siswa dan siswi dari SMA 1 ini. Anak-anakku yang Ibu cintai, kalian tadi sudah mengikuti apa yang diperbincangkan oleh Kak James dan Kak Akiko, bukan? Dan juga sudah melihat apa sih cyberbullying itu, dan juga memperhatikan juga apa dampaknya, bagaimana dampaknya, dan kita tentu sangat prihatin. Sekarang Ibu ingin menyampaikan beberapa pesan terkait dengan cyberbullying dan pesan-pesan lainnya, karena Ibu berharap kalian semuanya bisa menjadi keren sampai selesai sekolah dari SMA 1 ini. Nah, pertama, anak-anakku yang Ibu cintai, apapun kesulitan atau masalah yang kalian hadapi, jangan pernah biarkan hal itu mengganggu fokus kalian untuk belajar. Apalagi kalau hal itu membuat kalian frustrasi, bahkan sampai mengorbankan diri sendiri atau mengorbankan nyawa kalian. Masih banyak teman, guru, atau pihak lain yang sayang dan peduli pada kita. Carilah teman, sahabat, atau guru yang bisa membantu kita. Pekerja sosial seperti Kak Akiko dan Kak James tadi juga siap membantu kalian. Dan Ibu kasih tahu, di Kuningan pun sudah ada pekerja sosial. Nah, Ibu ingin membagikan tips, ada 3 tips, yaitu tips bagaimana mengatasi kalau
kalian merasa sudah menjadi korban. Lalu yang kedua adalah bagaimana agar kita tidak menjadi pelaku cyberbullying. Dan yang ketiga adalah bagaimana kalau kalian mengetahui atau melihat ada peristiwa cyberbullying. Nah, Ibu sampaikan dulu yang pertama ya. Kalau ada di antara kalian sudah ada yang menjadi korban atau merasa menjadi korban, gimana kira-kira nih cara mengatasinya? Yang pertama, kalian tidak boleh membalas dengan bulian lagi. Kenapa? Karena hal itu akan memunculkan permusuhan atau konflik baru. Nah, yang kedua, kalian bisa melaporkan kepada guru atau orang tua atau orang yang kita percaya. Atau kalian juga bisa melaporkan ke Kementerian Sosial. Lewat apa? Lewat telepon pelayanan sosial anak atau TEPSA, nomornya tolong dicatat 15771. Atau ada WA-nya juga di nomor 08123 88 88002. Nah, selain kalian tidak boleh membalas bulian dengan bulian dan harus melaporkan kepada guru, kalian juga harus menggunakan sosial media secara aman. Gimana itu caranya? Yang pertama, kalian harus bijak dalam membuat konten. Jadi kalian harus memilih dan memilah foto-foto apa yang bisa di-upload. Kedua juga, kalian harus berhati-hati dalam mengupdate status atau memberikan komentar di media sosial. Yang ketiga, kalian harus membuat password media sosial yang aman dan sulit ditembus. Terus kalian juga harus mengganti password media sosial karena banyak orang yang jahat yang kemudian menggunakan password kita. Dan yang lebih penting adalah kalian harus bisa memilih bagian mana sih yang saya bisa upload, yang ini akan merugikan, yang ini kayaknya ini rahasia deh, ini bagian dari privasi saya, nggak usah di-upload. Itu harus kalian pilih-pilih dan pilah supaya hati-hati. Nah, itu tadi tips agar kalian tidak, atau kalian yang merasa sudah menjadi korban bisa mengatasi itu. Yang kedua, Ibu akan mengajak kalian agar kalian tidak terjebak menjadi pelaku. Gimana caranya? Yang pertama caranya adalah kalian harus membiasakan diri berempati. Berempati itu gimana? Berempati itu adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau sekiranya kalian merasa, oh kalau saya mengupload yang kayak gini atau saya nyebarin status orang lain, itu pasti dia sakit hati, maka itu namanya empati. Jadi dengan berempati ini kalian akan kemudian, oh enggak deh, yang ini enggak disebarin karena ini akan menyakitkan orang lain. Nah, itu empati. Nah, dengan empati ini juga, maka yang kedua kalian juga perlu menghargai privasi orang lain. Jadi bukanlah hal yang baik ketika kalian itu meng-capture atau men-screenshot status orang lain, foto-foto orang lain, apalagi sambil dikata-katain, lalu kemudian disebarkan untuk tujuan tidak baik atau tujuan cyberbullying itu. Jadi cegahlah ya kalian menjadi pelaku dengan tadi kata Ibu, yang pertama adalah empati, bisa merasakan perasaan orang lain ya, dan yang keduanya adalah menghormati privasi orang lain ya. Jadi tidak sembarangan meng-capture atau meng-upload status atau komen-komen dari orang lain hanya untuk iseng-iseng atau kesenangan pribadi,
Tapi kalian sudah tahu tadi dampaknya buruk sekali. Nah, tips yang ketiga, anak-anakku yang Ibu cintai, adalah kalau kalian menyaksikan atau mengetahui ada peristiwa cyberbullying, apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentu adalah kalian harus membela korban. Tapi seperti Ibu katakan tadi, Ibu tegaskan nggak boleh membela korban dengan cara melakukan bully kembali, karena itu akan merugikan dan itu akan membuat jadi permusuhan. Nah, kalau permusuhan itu terjadi, kemudian ada kelompok-kelompoknya, maka di sekolah akan tidak aman. Jadi kalau kata Ibu, Bapak guru sekolahnya harus ramah, maka kalau terjadi permusuhan seperti itu, maka sekolah tidak akan lagi ramah. Kalian juga akan merasa malas ke sekolah, tidak enak bertemu dengan kawan-kawan, dan semuanya serba tidak enak. Jadi, lakukan pembelaan korban dengan cara apa? Laporkan ke guru, laporkan kepada orang tua atau kepada yang terpercaya, atau tadi yang seperti Ibu bilang, bisa lapor ke Kementerian Sosial. Nah, Ibu juga ingin berpesan, kalau kalian ketemu yang begini-begini, yang perlakuan-perlakuan tadi, jangan takut untuk melaporkan. Jangan takut untuk melaporkan, ya. Karena kalau kalian melaporkan, maka kalian telah menyelamatkan kawan kalian dari menjadi korban bullying. Dan itu penting sekali, ya. Sekali lagi, Ibu menyebutkan kalau tidak ke guru, tidak ke orang yang terpercaya atau orang tua, maka ada TEPSA 15171 atau WA 08123 8-nya 4 kali 002. Ibu jamin identitas kalian gak akan bocor. Pokoknya, dan Ibu juga yakin Bapak Ibu guru juga tidak akan membocorkan atau bilang-bilang kalau kalian melapor, karena itu sangat terjaga. Nah, pesan Ibu berikutnya, anak-anak yang Ibu cintai, agar kita semuanya terhindar dari semua itu, dari keburukan-keburukan termasuk cyberbullying, maka kita harus saling menghormati. Kalian hormat pada orang tua, kalian juga harus hormat kepada guru-guru, karena guru-guru adalah pengganti orang tua kalian di sekolah. Kalian juga harus hormat dan saling menghargai teman-teman kalian, ya. Siapapun itu, tidak boleh membedakan status, ya. Dan berusahalah agar kalian bisa membangun pertemanan secara positif. Jadi berkreasi bersama, belajar bersama, kemudian juga bermain bersama, berolahraga, itu secara positif. Jangan mudah terpengaruh oleh hoax, obat-obat terlarang, atau tadi yang Ibu bilang, cyberbullying. Jangan sampai. Nah, Ibu yakin kalau di sekolah sudah tercipta saling menghormati, kemudian ada juga berkembang suasana yang menyenangkan karena kalian juga berteman secara positif, ya, berkegiatan yang positif, maka orang tua juga akan senang, pasti akan merasa senang dan tenang. Demikian pula Bapak Ibu guru juga akan semangat mengajar kalian, sekolahnya juga akan menjadi lebih hidup, ya. Dan Bapak Ibu guru bahagia, kalian juga pasti akan bahagia. Kalian juga akan riang, akan semangat, dan berprestasi. Nah, tentu saja dengan begini, sekolah yang kita cintai ini akan menjadi sekolah yang super keren. Dan itu pasti kalian inginkan banget. Nah, karena itu, ayo kita mulai untuk menjaga, untuk saling menghormati, dan menjaga sekolah kita agar sekolah kita itu bisa keren karena memang kaliannya super duper keren. Jadi sekolah kita bisa keren kalau kalian keren, guru-guru semuanya keren. Nah, akhirnya anak-anak yang Ibu cintai, Ibu mengucapkan selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Semoga kalian bisa tetap semangat walaupun sekarang masih ada COVID-19. Jadi kalian
belum bisa sekolah. Tetapi Ibu yakin hal itu tidak mengurangi semangat kalian. Dan juga Ibu berpesan agar kalian tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah, sering cuci tangan, kemudian juga berhati-hati, tidak keluar-keluar yang tidak perlu, dan ikuti nasihat dari orang tua dan guru-guru kalian. Terima kasih Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian. Semoga anak-anakku sekalian ke depan menjadi anak-anak yang dapat membanggakan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penjelasannya, semoga melalui kegiatan ini adik-adik jadi lebih sadar akan bahaya dari cyberbullying. Dan semoga kegiatan ini juga membawa manfaat ya untuk kita semua. Benar banget Kiko, ini pasti bermanfaat. Selain itu juga, ini akan menambah penasaran teman-teman ataupun adik-adik untuk melihat ataupun menonton tema atau isu PGTS selanjutnya. Oleh karena itu, adik-adik bisa datang ke channel YouTube Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Betul banget nih adik-adik. Jadi kalau masih ada yang penasaran mengenai pembahasan PGTS episode kali ini, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di episode PGTS selanjutnya. Dadah, bye-bye! Anak-anakku semua yang berada di rumahnya masing-masing, lanjut saja kita ke materi SRA atau Sekolah Ramah Anak ini. Mudah-mudahan anak-anakku yang sedang mengikuti secara live ini bisa menyimak dengan baik, dan tentunya dari paparan materi ini ada beberapa hal yang bisa diambil oleh anak-anakku semua sesuai dengan moto kita bersama bahwa MPLS tahun 2020 ini adalah semansa bersatu, ya, berilmu, santun, agamis, tekun, dan unggul. Anak-anakku semua, tujuan dari sosialisasi Sekolah Ramah Anak ini, ya, diharapkan anak-anakku semua dapat pertama memahami keberagaman siswa. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Kuningan ini kelas 10 terdiri dari 10 rombongan belajar dan jumlah siswanya ada 360 siswa. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyadari persepsi mengenai siswa dan implikasi terhadap pemberian hukuman atau disiplin. Sekali lagi, yang kedua menyadari persepsi mengenai siswa dan implikasinya terhadap pemberian sanksi atau hukuman atau disiplin atau penegakan disiplin. Kemudian ya tujuan yang ketiga, menyadari tujuan perilaku salah satu siswa. Dan yang terakhir tujuannya adalah mengembangkan rencana aksi untuk melaksanakan teknik disiplin positif dalam proses pendidikan. Anak-anakku semua, mari kita pergi berbagi ke Taman Patasi untuk melihat-lihat, ya. Dan ini adalah taman-taman bermain, dan tentu anak-anakku sangat mendambakan dan sangat menyenangi terhadap kegiatan-kegiatan ini. Nah, pertanyaannya, apa yang ada di taman itu? Ya, silakan anak-anakku, ada bunga, rumput, dan seterusnya sampai ada pelangi, ya. Dan apa pula yang dirasakan ketika berada di taman itu? Apakah anak-anakku nyaman, malah tidak nyaman misalnya, atau senang? Apakah sejuk, merindukan, asik, ya, atau malah galau, ya? Bisa aja, itu silakan, ya, diapresiasikan oleh anak-anakku semua. Nah, ketika ada di taman, ya, mungkin kalian merasa bersedih, teringat masa lalu atau teringat sesuatu hal, ya. Nah, hal-hal ini, ya, tentu merupakan sebuah apresiasi terhadap taman-tamannya ataupun tempat-tempat di lingkungan yang
anak-anak kunjungi ini. Misalnya, ini Bapak ini kan ya, Saudara pahami ya. Siapakah siswa kita? Ya, seragamkah atau beragamkah? Ya. Ini ada sebuah pertanyaan ya, Bapak, sekali lagi ada sebuah pertanyaan dari Fahmi, seorang siswa. Siapakah siswa kita? Beragamkah atau seragamkah siswa kita, atau beragamkah siswa kita? Silakan diapresiasi. Nah, melihat dari sebuah fenomena itu, apakah siswa kita adalah satu kuningan, bagian dari sebuah keragaman? Ya, tentu ada jawabannya di sini, bahwa siswa kita adalah siswa yang beragam, baik dari segi sosial, dari segi geografis, dari segi agama, dan lain sebagainya. Kemudian kelas merupakan bentuk kecil dari keragaman yang ada di dalam masyarakat, dan nantinya tentu adik-adik semua atau anak-anak semua akan masuk dalam sebuah kelas atau ruangan bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Kuningan ini dalam sebuah kelas, yang tentu dari kelas itu adalah adanya sebuah keragaman. Terus di masyarakat tentu ya beragam, karena setiap individu di dalamnya juga beragam. Jadi pada hakikatnya kita harus terbiasa dengan sebuah keragaman. Sejak di usia kita disuguhkan oleh keragaman, di sekeliling kita juga disuguhkan di sebuah keragaman, sehingga alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah keragaman. Keragaman adalah sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak bisa mengapresiasikan begini, seandainya kita tidak ada sebuah keragaman, contoh kecil aja, nama di seluruh dunia atau di Kuningan atau di SMA 1 Kuningan namanya Pak Enda semua, ya tentu itu bukan sebuah keragaman atau sebuah fenomena yang tentunya kita harus ambil hikmahnya ini. Nah, apa-apa saja bentuk keragaman yang ada pada siswa kita ini ya. Keragaman ini diantaranya keragaman kemampuan peserta didik. Keragaman kemampuan peserta didik tentu di sini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berkecil hati ya, ketika kita masuk program A atau program B, atau di sini disebutnya adalah program IPA atau IPS, itu semuanya sama ya. Nah, jangankan di sekolah ya, kehidupan di masyarakat pun jelas ini ada sebuah keragaman yang disebut dengan kelas-kelas atau status sosialnya. Tapi dalam hal status sosial ini tidak melihat, tidak memandang apakah dia itu seorang anak masyarakat yang kaya, seorang masyarakat pejabat, dan seterusnya, tetapi adalah sebuah keragaman, persatuan, satu kesatuan. Nah, silakan sekarang simak lagi gambar mana yang lebih menarik yang Bapak tampilkan di sini. Silakan adik-adik atau anak-anakku semua, mana yang lebih menarik. Nah, setelah melihat dari gambar-gambar yang lebih menarik, tentu ini ada sebuah keragaman. Menurut pandangan kalian si A, ini gambarnya begitu menarik, tempat ini begitu mempesona. Tapi tentu ya, di lain pihak atau dari siswa ada yang mengatakan bahwa tempat ini kurang menarik, gambar itu kurang bagus. Nah, itu adalah sebuah keragaman. Nah, di era milenial sekarang ini ya, anak-anak sekarang sangat mencintai sebuah kemewahan, sangat mencintai sebuah kemewahan. Mereka berperilaku buruk, menghina otoritas,
mereka tidak menghormati orang tua dan mereka seringkali ngobrol di kelas. Nah, anak-anak sekarang tidak lagi mematuhi keluarga. Mereka tidak lagi menyapa ketika berpapasan dengan orang tua atau dewasa. Mereka menentang orang tua mereka, sering ngobrol, makan dengan berisik, menaikkan kaki, dan melawan guru atau yang lainnya. Nah, hal-hal tersebut ya tentu silakan diapresiasi oleh anak-anakku semua. Karena pada dasarnya ya, Bapak dalam konteks sekolah ramah anak ini adalah menyatakan bahwa sekolah harus menjadi rumah ya, bagi anak-anakku semua. Walaupun dalam keadaan musibah sekarang COVID-19 ini, anak-anakku lebih lama di rumah. Dan kalau dulu Bapak katakan lagi, orang tua merasa khawatir karena anak-anaknya banyak menghabiskan waktu di sekolah, tetapi justru sekarang orang tua merasa gelisah, orang tua merasa bosan ketika melihat anaknya banyak berdiam diri di sekolah, berdiam diri di rumah. Jadi itu fenomena. Nah, dalam konteks sekolah formal tentu kita perlu menerapkan sebuah kedisiplinan. Nah, kata disiplin itu mudah sekali diucapkan, tetapi ketika menerapkannya itu yang paling susah. Bahwa disiplin merupakan perasaan taat atau patuh terhadap nilai-nilai ya, yang dipercaya merupakan tanggung jawab individunya tersebut. Ya. Dalam proses disiplin, ya, tentu kita harus bisa berusaha ya, untuk mendisiplinkan diri ya, agar ketika kita sudah disiplin tidak merasa dipaksakan ya, tidak merasa tekan oleh orang lain, tetapi atas kesadaran sendiri, kemampuan untuk mentaati sebuah peraturan, maka itu disebut dengan kedisiplinan. Selain disiplin, kita juga harus punya sikap ya. Sikap merupakan mental seseorang ya, untuk kerelaan mematuhi ya, peraturan atau norma yang berlaku untuk menunaikan segala tugas dan tanggung jawabnya, baik yang berhubungan dengan keluarga, pendidikan formal, maupun kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat apa beda disiplin dengan hukuman. Tentu ya, kalau disiplin seperti Bapak katakan tadi merupakan perubahan di perilaku ya, tanpa adanya sebuah paksaan ya, dan dapat memetaharkan norma-norma dan otoritas. Sedangkan hukuman adalah sanksi ya, yang secara definisinya bahwa hukum ini adalah perilaku untuk mengubah hukuman itu merupakan perlakuan untuk mengubah perilaku yang dapat menimbulkan luka psikologis atau fisik yang merugikan martabat anak ya. Nah, sekarang tujuan daripada disiplin agar anak-anak memahami perilaku mereka sendiri, berinisiatif, bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghormati diri sendiri dan orang lain. Disiplin dimaksud ini ya, untuk mengembangkan atau menumbuhkan perilaku yang kita inginkan atau yang diinginkan oleh seseorang. Sementara hukuman yaitu dimaksudkan untuk mengontrol perilaku dari seseorang tersebut. Disiplin tentu ada beberapa hal. Ada yang disebut dengan disiplin positif, di mana disiplin positif ini merupakan sistem disiplin yang bisa digunakan oleh sekolah yang memfokuskan pada tingkah laku positif anak didiknya.
Dengan disiplin positif ini, sekolah mengajak para pendidik, orang tua, atau keluarga besar sekolah untuk menyadari, meyakini bahwa tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah tingkah baik dan tingkah laku buruk. Sekali lagi, komponen sekolah, keluarga besar, orang tua ya, harus bisa memilih dan memilah untuk menyadari dan meyakini bahwa tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah tingkah baik dan tingkah laku buruk anak tersebut. Nah, dalam konteks ini, guru dan orang tua bisa mengajarkan, mendorong untuk memunculkan tingkah laku baik ini. Sementara untuk mengelola tingkah laku buruk anak tanpa harus kita sakiti anak tersebut, tetapi baik tanpa kita harus mensakiti anak tersebut, baik secara lisan atau verbal maupun secara fisik. Namun cara metode yang bagus untuk menggunakan konteks ini secara bersama-sama, ya, mari kita kombinasikan, akan lebih efektif dalam mengelola berbagai tingkah laku anak-anak kita semua. Ada beberapa prinsip disiplin positif, ya. Pertama, bukan menghukum. Sekali lagi, prinsip disiplin positif pada sekolah ini yaitu bukan untuk menghukum, hanya bersifat pembinaan dan meluruskan kesalahan anak tersebut, mengapa dia berbuat salah, dan kerugiannya untuk mereka jika tetap melakukan sebuah hal tersebut. Sekolah juga dalam prinsip disiplin positif ini akan menerapkan peraturan. Peraturan ini adalah peraturan yang mengikat, di mana dalam peraturan mengikat ini ada kata tegas, ada kata konsekuen, ya, hingga tidak merugikan orang lain ataupun individu anak tersebut. Menghormati martabat anak dan mengembangkan perilaku prososial dan disiplin, memaksimalkan partisipasi. Prinsip disiplin positif juga menghormati kebutuhan perkembangan anak dan kualitas hidup aktif, dan menghormati motivasi sudut pandang kehidupan anak, dan terakhir memastikan penegakan kesetaraan dan keadilan. Secara garis besar bahwa prinsip disiplin positif ini, bahwa sekolah atau pendidikan formal ini akan menghormati martabat anak tanpa melihat status sosial, mengembangkan perilaku prososial dan disiplin terdiri. Yang ketiga, memaksimalkan partisipasi aktif anak dalam konteks proses pembelajaran, menghormati kebutuhan perkembangan anak dan kualitas hidup. Yang kelima, menghormati motivasi dan sudut pandang kehidupan anak. Dan yang keenam, memastikan penegakan kesetaraan keadilan. Dan yang terakhir, promosikan solidaritas. Nah, ada beberapa langkah disiplin positif ini, diantaranya menyatakan perilaku yang tepat. Semua orang tenang. Memberikan alasan. Kita akan mulai pelajaran matematika misalnya, dan semua orang perlu mendengarkan dengan baik atau menyimak dengan baik. Kemudian meminta penegasan. Menurut kamu, mengapa berperilaku tenang itu sangat penting? Dan yang keempat, memperkuat perilaku yang benar. Kontak mata, kemudian anggukan, senyum, tambahan 5 menit waktu bermain pada akhir pelajaran, tambahan memiliki keberhasilan yang disebut dengan kelas atau sekolah, artinya sebuah pengakuan sosial. Sekali lagi, setelah Bapak uraikan langkah-langkah disiplin positif dalam penerapan di sekolah, maka tentu di sini ada perilaku salah
atau perilaku-perilaku yang salah, yang tentu anak-anakku semua ini harus menghindari dari berperilaku salah tersebut. Di antaranya berperilaku salah untuk melanggar dari sebuah kedisiplinan ini, pertama, sering terlambat masuk sekolah. Yang kedua, membuat gaduh di kelas. Misalnya menyuruh anak untuk menyanyi, menghibur, ya, atau mengganggu dan sebagainya. Artinya membuat gaduh di dalam kelas. Atau berperilaku yang salah lagi. Di antaranya adalah memalak adik kelas atau kakak kelas, melakukan perkelahian atau tawuran, dan penguasaan zona-zona tertentu seperti kantin, perpustakaan, atau tempat-tempat yang lainnya. Dan tentu ini walaupun tidak disadari oleh kita semua, berperilaku yang salah diantaranya adalah membuang sampah sembarangan. Terus diantara perilaku yang salah juga, selain tadi membuang sampah sembarangan, bisa saja siswa berbuat memvalidasi tulisan yang dapat menjelekkan guru atau karyawan atau orang lain. Berperilaku salah juga itu diantaranya adalah bolos di jam pelajaran tertentu atau bolos di kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya kegiatan ekstrakurikuler, wajib, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Berperilaku salah juga yang harus dihindari, diantaranya adalah menyontek atau menjiplak atau mencari jawaban tanpa ada sebuah usaha. Dan tentu ini yang harus paling dihindari oleh kita semua, khususnya kaum hawa. Anak-anak bisa berperilaku jelek atau berbuat salah, yaitu hamil di luar nikah. Apa lagi di antara itu? Tentu banyak hal. Misal, karena dalam era modern sekarang, dalam era informatika sekarang, bisa saja hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang negatif, diantaranya terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk merokok, atau berperilaku jelek juga diantaranya adalah mencuri dan lain sebagainya. Nah, Bapak selaku pembina kesiswaan dan tentu Bapak juga selaku ketua tim Satgas Sekolah Ramah Anak SMA Negeri 1 Kuningan ini akan melakukan sebuah pembinaan, di antaranya pembinaan terhadap anak-anak yang menyimpang, yang tentu ya sudah menyalahi norma-norma, sudah keluar dari konteks ya kegiatan-kegiatan yang positif. Tentu Bapak selaku penanggung jawab baik di kesiswaan selaku pembina OSIS maupun tim Satgas Sekolah Ramah Anak ini akan membina anak-anak yang melakukan kesalahan-kesalahan ini. Nah, Bapak akan contohkan hal-hal yang positif yang dapat dilakukan oleh anak-anakku semua. Tadi langkah-langkah positif dalam kegiatan-kegiatan Sekolah Ramah Anak ini bisa dilakukan oleh anak-anakku semua ketika anak-anakku nanti dalam proses kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan di sekolah dengan sistem tatap muka. Di antaranya melakukan meditasi atau relaksasi. Kemudian sholat duha untuk siswa yang muslim. Kemudian yang ketiga, anak yang terlambat diminta untuk mengaji. Kemudian pembiasaan untuk membaca Al-Quran.
atau yang berikutnya adalah menghafal Asmaul Husna. Lepaskan frustasi dengan kegiatan kesenian atau hal-hal yang positif. Nah, hal-hal yang lain yang tentu anak-anakku perlu diperhatikan. Jangan sering terlambat. Karena 4 kali terlambat, 1 alfa, 5 alfa masuk ke kelas motivasi, ya, itu akan merugikan diri sendiri. Dan tentu juga anak-anak yang bermasalah, Bapak selaku pembina kesiswaan akan melakukan kunjungan dan akan koordinasi dengan orang tuanya. Nah, itu hal-hal yang perlu dicermati anak-anakku semua, ya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan dalam konteks membangun kedisiplinan dalam konteks sekolah ramah anak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, dan tentu Bapak harapkan kalian bisa menyimaknya. Dan terakhir mungkin dari apa yang Bapak sampaikan ini, ya, tentu Bapak ingin ada apresiasi, ya, atau ada penerapan khususnya di rumah, karena selama pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengizinkan anak-anak untuk masuk sekolah, anak-anak harus tetap diam di rumah. Dengan konteks diam di rumah, tetap selaku anak yang berdedikasi tinggi, selaku anak yang berakademis, dan anak-anak sekolah yang berprestasi. Sekali lagi, MPLS sekarang tahun 2020 punya tema Semansa Bersatu. Berilmu anak-anakku, santun anak-anakku, agamis anak-anakku, dan tekun, dan setelah terakhirnya adalah unggul. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.